Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan, dan juga insya Allah kita semuanya menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan sunnah-sunnah lainnya. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan kali ini mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk pada kita semuanya, sehingga berkat petunjuk dari Rasulullah lah kita melaksanakan puasa juga, dan dari beliaulah kelak kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Baiklah murid-muridku sekalian semuanya, pada kesempatan pagi hari ini adalah hari yang keberapa? Ke-17 ya, ke-17 bulan suci Ramadan gitu ya. Ada nilai positif tersendiri di bulan suci Ramadan, terutama tanggal 17 itu, karena 17 Ramadan itu merupakan malam turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran gitu ya. Bahkan sebagian ulama meyakini bahwa di 17 Ramadan itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu sendiri itu. Karena dasar Lailatul Qadar itu jelas di dalam surat Al-Qadar itu yang berbunyi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu di situ di akhir suratnya itu bahwa di malam itu malaikat turun, dan pada saat Lailatul Qadar yang pertama di zaman Rasulullah itu adalah pada saat turunnya Al-Quran. Murid-muridku sekalian, dari tahun ke tahun puasa itu kita laksanakan, dan juga selalu ada pembahasan-pembahasan di dalam puasa yang menambahkan ilmu kita tentang puasa itu sendiri, dan juga memperkaya akan hikmah-hikmah puasa yang kita dapatkan gitu ya. Saya di sini hanya sekedar sedikit mengulas gitu ya, tidak menambahkan, tapi hanya sedikit berbagi bersama murid-murid sekalian, bersama teman-teman sekalian gitu ya. Kita berpuasa itu karena apa itu ya? Kalau di kebudayaan kita, terutama di Jawa itu, sebenarnya puasa itu bukan hal yang asing lagi itu ya. Kita mungkin kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nggak kenal itu ya. Kalau orang-orang zaman dahulu itu ada puasa ngrowot itu yang tidak boleh makan minum, kecuali ya tidak boleh makan selain misalnya ketela dan sebagainya. Atau dulu ada puasa misalnya puasa ngalong, ada puasa tapa pendem dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai umat Islam itu, kita berpuasa karena apa itu? Jelas karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Mungkin kita semuanya harus hafal gitu ya. Insya Allah sampai hari ini saya hafal sejak kecil itu, bahwa di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasar berpuasa itu ya bagi umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu itu ya. La'allakum tattaqun, supaya apa? Supaya agar menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini jelas yang mendapatkan perintah puasa itu adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kalau di zaman Rasulullah dulu itu yang termasuk orang-orang beriman itu sebenarnya adalah orang-orang Nasrani yang mengikuti Nabi Isa, kemudian orang-orang Yahudi yang mengikut Nabi Musa itu termasuk orang-orang beriman dan para ahli kitab itu seperti itu. Dan mereka itu ada puasanya semuanya. Tapi konon kalau umat-umat yang sekarang Nasrani atau Yahudi yang sekarang kan sudah banyak terjadi perubahan, walau alam saya nggak tahu itu. Tapi sejauh yang saya tahu bahwa mereka orang-orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad itu juga mendapatkan kewajiban berpuasa, yaitu umat-umat Nabi Isa dan umat-umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim dan sebagainya. Artinya apa? Artinya puasa itu sebagai sebuah kewajiban atau ritual tersendiri dalam setiap ajaran agama apapun. Bahkan di Kristen yang sekarang juga masih ada puasa itu. Di Hindu Buddha juga ada puasa itu. Jadi puasa itu sebagai sebuah kewajiban manusia sebenarnya secara batiniah itu. Mungkin kalau kita diibaratkan tubuh kita itu adalah sebuah kendaraan gitu ya, maka sebenarnya puasa itu adalah bagaimana kita melatih rem kita itu ya. Karena manusia sebagai secara jasmaniah kita juga harus punya rem dalam diri kita. Kalau tidak punya rem dalam diri kita, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menyesatkan, yang terbawa oleh hawa nafsu kita, itu seperti itu. Maka puasa itu sebagai sebuah kewajiban bagi secara pribadi maupun sebagai sebuah kewajiban sebagai umat Islam. Nah, kemudian tujuan puasa itu apa? Seperti tadi yang diungkapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya itu adalah mempunyai karakter bertakwa. Kita semuanya sudah tahu, atau barangkali ada yang sudah lupa, akan saya ingatkan kembali, takwa itu sebenarnya itu apa? Takwa itu adalah kalau secara makna agama, takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena dalam beragama itu ya kuncinya hanya itu, iman, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya kitab-kitab Allah, meyakini adanya rasul-rasul Allah, meyakini adanya hari akhir, meyakini adanya takdir. Setelah meyakini itu, kita harus menjalankan sesuatu. Menjalankan apa? Ketakwaan itu. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu dalam beragama kan intinya seperti itu. Ya. Beriman dan bertakwa. Makanya selalu kata-kata iman dan takwa itu selalu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak hanya cuma iman tok gitu loh. Tapi tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Atau kita nggak bisa hanya takwa saja tapi tidak punya iman, nggak mungkin seperti itu. Jadi itu tujuan puasa itu ya, la'allakum tattaqun, agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 184-nya itu di situ mungkin kalian nanti bisa baca sendiri di rumah gitu. Karena kuliah ini kita hanya sekitar 7 menit atau 10 menit. Di situ sudah jelas
dudah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Nah, kalau di umat Islam kita itu kan ayam makdudahnya itu kan di bulan suci Ramadan itu yang diwajibkan untuk berpuasa itu. Yang wajib itu. Kalau yang sunnah itu yang sudah ditentukan kan Senin, Kamis itu ya. Sunnah Rasul seperti itu. Atau shaumul bait gitu ya. Puasa di hari putih. Hari putih itu 13, 14, 15 Hijriah gitu loh. Ketika bulan itu purnama itu ya syamul bait itu dikatakan itu yang dimaksud ayyam ma'dudah, hari-hari yang ditentukan. Kemudian di ayat selanjutnya wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa man kana minkum maridun, dan barang siapa di antara kalian yang sedang sakit gitu, aw ala safarin, atau sedang berada di dalam perjalanan, fa'iddatun, maka mendapatkan iddah itu ringanan dan bisa tidak berpuasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, harus menggantikan di hari-hari yang lain selain bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita sedang sakit, kemudian kita sedang dalam perjalanan yang jauh ya, kalau dalam para ulama fikih mengatakan yang dimaksud perjalanan jauh itu ada apa? Perjalanan sekitar misalnya kurang lebih minimal 80 km, tapi untuk ukuran zaman dulu ketika alat transportasi itu belum ada gitu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya perjalanan 80 km kayaknya masih kuat puasa lah ya gitu ya. 80 km kalau ditempuh dengan mobil itu kan hanya sekitar, kalau kecepatan mobilnya itu 80 km per jam berarti hanya 1 jam itu. Kalau kecepatannya 40 km per jam kan hanya setengah jam itu. Masa setengah jam perjalanan mau nggak puasa itu kan nggak mungkin. Jadi kalau 80 km per jam itu patokan untuk zaman dahulu itu. Jadi kalau kita sedang nggak kuat karena sakit, kemudian karena sedang dalam perjalanan, maka kita boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti dengan berpuasa di hari berikutnya. Kemudian di berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Tapi kalau tidak kuat, misalnya orang yang sudah tua itu ya, orang tua umur 70 tahun, dia kan nggak kuat puasa, tapi kan nggak mungkin dia menggantikan di hari berikutnya setelah bulan puasa itu. Kalau tadi kan nanti orang muda tapi lagi sakit atau perjalanan, hari itu nggak puasa nggak apa-apa, tapi boleh menggantikan. Tapi kalau nggak kuatnya karena sudah tua itu ya, misalnya sudah 70 tahun itu diganti hari berikutnya pun nggak bisa itu, maka boleh tidak berpuasa, tapi penggantinya itu dengan cara apa? Dengan fidyah itu. Aturan fidyah mungkin kita bisa dipelajari atau kita tanya pada guru-guru agama kita itu, berapa fidyah itu, berapa banyak makanan pokok yang harus kita keluarkan untuk mengganti puasa kita setiap harinya itu. Kemudian yang agak penting juga di dalam puasa kita itu adalah di ayat berikutnya, di ayat Al-Baqarah ayat 185 itu, Sahru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahru Ramadan alladzi, di bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Qur'an. Fihi unzila fihi Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan untuk pembeda antara yang batil dan yang baik gitu. Jadi di ayat 185 ini dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, yaitu seperti yang tadi di awal kita katakan bahwa tadi malam adalah malam nuzulul Quran, malam 17 Ramadan, di mana Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq 1-5 itu di malam 17 Ramadan. Nah, di ayat 185 ini dijelaskan bahwa di bulan suci Ramadan itu
terdapat malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Faman sahida minkum falyasum itu. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, kedatangan bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Nah, jadi di sini kita mendapatkan gambaran, mendapatkan penjelasan bahwa kenapa puasa itu kok dilaksanakan di bulan Ramadan, karena di bulan suci Ramadan itu terdapat suatu malam yang disebut malam nuzulul Quran, malam diturunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, umat muslim terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Faman syahida minkum falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ini berpuasalah. Jadi kewajiban berpuasa itu sangat berkaitan sekali dengan turunnya Al-Quran itu. Maka bagi kita semuanya umat muslim, Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, atau kalau dalam bahasa kerennya itu ada sebagai apa, guide gitu ya, guidebook itu, buku petunjuk bagi kita. Sudah seharusnya setiap bulan suci Ramadan itu kita harus mengkaji lebih dalam tentang Al-Quran itu. Setidak-tidaknya di dalam satu bulan Ramadan itu kita khatam satu kali itu ya, khatam satu kali itu. Karena ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu, kita akan dilipat gandakan pahalanya itu. Apalagi kita niatkan semaksimal mungkin untuk mensucikan bulan Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran itu. Karena apa? Karena ya tadi itu di ayat 185. Kenapa kita dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu terdapat malam turunnya Al-Quran. Usahakan itu bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran setiap bulan Ramadan itu minimal satu kali khatam Al-Quran. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Apalagi sambil direnungi maknanya, sehingga puasa kita semakin tahun itu semakin memiliki makna, tidak hanya sekedar untuk apa, menahan lapar dan haus dan menahan nafsu syahwatnya, tapi setiap tahun puasa kita ada peningkatan di dalam ilmu Al-Quran kita. Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai pembeda antara yang batil dan yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kuliah singkat pada siang hari ini. Dan kepada murid-murid sekalian, hendaknya kita selalu menambah wawasan keilmuan kita, keilmuan agama kita dari sumber-sumber manapun gitu ya. Sehingga semakin luas wawasan kita, maka kita akan semakin arif di dalam beragama gitu ya. Dan juga semakin memiliki makna di dalam beragama. Tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas sehari-hari, menjalankan rutinitas sholat, menjalankan rutinitas puasa, dan menjalankan rutinitas ritual lainnya. Dan yang paling penting adalah satu kata kunci, sebagaimana Rasulullah mensabdakan bahwa innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia ini tidak lain hanyalah menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Ibadah-ibadah ritual kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya hendaknya kita hayati sehingga terjadi perubahan akhlak di dalam diri kita. Sebagai contoh, kita puasa, kita harus menghayati sehingga di dalam puasa itu kita mendapatkan makna yang akan merubah sikap akhlak kita yang peduli terhadap kaum miskin misalnya, orang yang kekurangan. Karena apa? Ketika puasa kita bisa merasakan, oh ternyata puasa nggak makan itu ternyata nggak enak. Padahal di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang merasakan tidak enaknya lapar itu tidak hanya di bulan puasa. Maka dari
dari penghayatan terhadap nilai-nilai puasa itu, kita akan menghasilkan output berupa sikap akhlak yang peduli terhadap orang-orang miskin, sehingga kita tidak hanya peduli tapi mempunyai kepedulian yang diimplementasikan dalam bentuk suka membantu atau menjadi seorang dermawan. Contohnya seperti itu, yaitu ritual ibadah kita, baik sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, hendaklah kita hayati dan kita ambil maknanya untuk bisa merubah diri kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Seperti itu kunci kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia memiliki dua peran. Yang pertama, peran sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang harus selalu beribadah setiap saat sesuai dengan perintah dan larangannya. Yang kedua adalah peran sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai pemimpin, pengayom di bumi ini. Di sekeliling kita banyak manusia, banyak hewan, banyak tumbuh-tumbuhan, dan banyak makhluk-makhluk yang lainnya yang perlu kita sikapi dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak kita yang mulia. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.